As I look out at this wonderful family, They did it twice. What's up? Dante, Enchante. Boom. That was awesome! Film diawali dengan memperlihatkan Fast Furious 5, di mana terlihat Brian bersama Dom, sedang mencuri brankas uang milik bos mafia, bernama Reyes. Di sini terungkap fakta, jika ternyata Reyes mempunyai seorang anak bernama Dante Reyes. Hari itu, Dante terlihat sedang mencoba menggagalkan aksi dari Dom dan Brian. Namun, bagi Dom, Dante bukanlah tandingannya dan dengan mudah dia menjatuhkan Dante ke dalam laut. Kemudian, Dom juga berhasil mencuri brankas tersebut dan menghabisi Reyes. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, terlihat Dom sedang melatih anaknya ngedrive. Dan anak itu bernama Bright Marcos. Selesai melatih Marcos, Dom langsung pulang, karena dia sudah ditunggu oleh tim dan keluarganya, untuk makan bersama. Di sana terlihat semua tim Dom yang berkumpul, dan dia juga kehadiran ibunya. Setelah itu ketiga rekan Dom, Roman, Ramzi, dan Paige, mengatakan kalau sekarang mereka mendapatkan misi dari Mr. Nobody. Mr. Nobody adalah ketua agensi yang sering bekerja sama dengan Dom dan timnya. Hari itu bukan hanya Roman, Paige dan Ramzi yang mendapatkan misi, ternyata Hans juga mendapat misi itu dari Mr. Nobody, sehingga mereka berempat diperintah pergi ke Roma, Italia, untuk mencuri suatu barang. Di sini Dom tidak ikut pada misi itu, karena yang diperintah hanya mereka berempat. Malam harinya, terlihat Dom yang sedang menidurkan anaknya, dan tidak lama kemudian, Dom kedatangan tamu, yang ternyata tamu itu adalah Siper. Jika kalian ingat, Siper ini adalah musuh Dom, yang telah menghabisi Elena, mantan istri Dom dahulu. Terlihat Dom yang sangat marah dan akan menghabisi Siper, namun Siper mengatakan kalau kali ini ia datang bukan untuk menyerang, melainkan untuk memberitahu informasi penting, yang menyangkut keselamatan keluarga Dom. Mendengar hal tersebut, akhirnya Dom mau mendengarkan Siper. Di sini Siper mengatakan kalau ada seorang pria bernama Dante yang sedang mencari Dom. Baru saja Dante menyerang Siper untuk menanyakan keberadaan Dom sekarang. Untungnya Siper berhasil kabur dari serangan Dante, lalu dia langsung menemui Dom untuk memberitahukan itu. Di sini Siper juga meminta maaf atas semua kejahatannya di masa lalu. Pagi harinya, Dom kedatangan anak buah Mr. Nobody. Di sini si anak buah memberitahu kalau berita yang dikatakan Siper semalam adalah benar. Kemudian si anak buah juga memberitahu, jika Mr. Nobody tidak pernah memberi misi kepada Roman, Paige, Ramzi dan Hans, untuk mencuri barang di Roma. Artinya saat ini ada yang berniat menjebak mereka berempat, dengan menjual nama Mr. Nobody. Sementara itu di sisi lain, terlihat Roman, Paige, Ramzi dan Hans, memulai misinya untuk mencuri barang di sebuah mobil truk. Tak lama kemudian datang Dom dan Letty, untuk memberitahu mereka kalau semua ini hanyalah jebakan. Namun terlihat Paige dan Ramzi yang sudah berhasil membajak truk itu. Di sini Ramzi tidak bisa menyetir truk tersebut, karena ternyata mobil itu sudah dikendalikan oleh Dante dari jarak jauh.
Ternyata semua ini adalah jebakan Dante untuk menghabisi mereka berempat. Kemudian Paige pergi ke belakang truk itu, dan betapa terkejutnya ia saat melihat bom yang sangat besar. Kemudian Paige langsung memberitahu timnya, kalau truk ini berisi bom besar yang bisa menghancurkan seluruh kota. Mendengar hal itu, Dom dan Hans langsung memulai aksinya hingga berhasil memberhentikan truk tersebut. Namun sayangnya bom besar itu malah terlempar keluar, dan akan menyulitkan tim Dom untuk menghentikannya. Namun Dom yang sudah tidak mempunyai rasa takut, lalu dia mendekati bom itu, untuk menggiringnya ke arah sungai. Sementara itu, Dante turun ke jalan menggunakan motor dan langsung dikejar oleh Letty. Tak lama kemudian tiba-tiba polisi berdatangan mengejar Dom dan timnya. Dan ternyata Dante telah memfitnah Dom pada polisi, dengan melaporkan kalau Domlah yang telah membawa bom besar itu. Namun tentunya itu bukanlah masalah sulit untuk seorang Dom. Sementara Letty yang masih terus mengejar Dante menggunakan motor, harus tertangkap oleh para polisi itu. Sementara itu, Dom sendiri masih fokus menggiring bom itu ke sungai. Yang akhirnya bom itu meledak juga, di dalam laut. Setelah ledakan besar itu, untungnya Dom dan semua timnya masih selamat, namun Letty harus tertangkap. Di waktu yang sama memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan, jika Dom dan timnya adalah buronan yang sedang dicari, karena dianggap telah meledakkan bom. Adegan berpindah ke kantor regensi yang diketuai oleh Mr. Nobody. Di sini kita diperkenalkan dengan wanita bernama Anna, yang merupakan anak kandung Mr. Nobody. Terlihat Anna yang sedang berbincang dengan rekannya yang bernama Aimes. Ternyata Aimes ini baru saja ditunjuk oleh Mr. Nobody, untuk menggantikan posisinya selama dia tidak ada. Kemudian Aimes mengatakan, dirinya sangat yakin kalau Dom dan timnya memanglah orang jahat. Banyak sekali kasus kejahatan yang sudah Dom melakukan, dari sejak tahun 2005 sampai sekarang. Aimes sendiri sangat berambisi, untuk menangkap Dom dan timnya. Apalagi sekarang ia baru menjadi buronan akibat kasus pengeboman. Berbeda dengan Anna yang berada di pihak Dom. Anna mengatakan, kalau ayahnya saja percaya kepada Dom, lantas kenapa Aimes tidak mempercayainya. Okay. Keesokan harinya memperlihatkan Dom yang kini menemui ibunya Sao. Di sini Dom meminta saran kepada si ibu apa yang harus ia lakukan sekarang. Dom khawatir dengan Letty yang tertangkap, ditambah Mr. Nobody yang juga menghilang tak tahu kemana, sehingga membuat mereka kebingungan harus melakukan apa. Sementara di sisi lain, memperlihatkan Aimes ketua agensi baru, yang kini sedang menaiki pesawat. Ternyata Aimes tetap akan mencari Dom, dimanapun dia berada. Kemudian adegan berpindah ke Mia, adik bungsu Dom, yang kini sedang mengasuh Marcos. Tiba-tiba mereka diserang oleh agensi suruhan Aimes. Untungnya Jacob adik pertama Dom, datang tepat waktu, hingga terjadi pertempuran. Pada akhirnya Jacob berhasil menumbangkan mereka semua, dan langsung membawa Mia dan Marcos ke tempat yang lebih aman. Setelah itu adegan kembali ke Anna yang kini bertemu dengan Dom. Di sini Anna mengatakan kalau agensi telah berubah, semenjak Aimes menjadi ketuanya. Dia sangat berambisi memburu Dom, padahal Anna sudah mencoba menyadarkannya. Anna juga mengatakan, kalau yang memburu Dom saat ini bukan hanya Aimes, tetapi Dante, anak dari Reyes. Di sini Dom baru menyadari, kalau Dante itu adalah anak kandung Reyes, orang yang pernah ia habisi.
Kemudian Dom meminta Anna agar menyelamatkan Letty yang sedang dipenjara. Sementara Dom sendiri akan langsung menemui Dante yang saat ini berada di Rio de Janeiro untuk menyelesaikan masalahnya. The city with the most amount of surveillance cameras. Di Perfect. sisi lain memperlihatkan Tej, Roman, Ramsey dan Hans yang saat ini berada di London. Mereka berempat sengaja kabur ke sini demi menghindari para polisi yang sedang mencarinya. Singkat cerita, kini Anna menemui Letty yang sedang dipenjara. Di sini Anna mengatakan kalau dirinya diperintah oleh Dom untuk menyelamatkan Letty. Sedangkan Dom sendiri kini sudah berada di Rio de Janeiro dan bertemu dengan teman lamanya. Di sini Dom juga bertemu dengan Isabella, adik dari Elena, mantan istri Dom. Dan tak lama kemudian, datanglah Dante dengan gaya sombongnya. Dominic Toretto. Ternyata semua orang di sana adalah anak buah Dante, dan semuanya langsung menodongkan senjata kepada Dom. Untungnya di sana ada teman lama Dom dan Isabella yang berpihak kepada Dom. Kemudian mereka membuat kesepakatan akan menyelesaikan semua masalahnya dengan cara balapan. Di sini Dante meminta Dom untuk mengikut sertakan teman lamanya dan Isabella dalam balapan mereka. Dan balapan pun dimulai. Di tengah balapan, ternyata Dante sudah menaruh bom di bawah mobil teman Dom dan Isabella, sehingga mengharuskan Dom untuk memilih siapa yang harus diselamatkan. Awalnya Dom berniat untuk menyelamatkan mereka berdua, namun sayangnya Dom hanya bisa menyelamatkan Isabella, sehingga si teman lama harus tewas. Terlihat Isabella yang terluka, namun untungnya ia masih sadar. Sedangkan Dante memilih untuk pergi meninggalkan Dom. Keesokan harinya, terlihat Dante yang kini sedang menghack semua uang milik Dom dan timnya. Thank you for listening. So mi casa, su casa. Sementara di tempat lain, Roman, Tej, Ramsey dan Han terkejut karena semua uang persiapan membeli senjata untuk melawan Dante telah hilang. Namun untungnya, Roman masih mempunyai cadangan uang yang selalu ia simpan di dalam jaketnya. Berpindah ke Jacob dan Marcos yang terlihat berada di bandara. Di sini, Jacob berniat membawa pergi Marcos ke luar negeri, karena jika masih berada di Amerika, keselamatannya akan kembali terancam. Sementara itu, Dom yang kini sedang berada di rumah Isabella. Di sana mereka melihat foto Elena, yang begitu sangat mereka rindukan. Kemudian Isabella teringat, kalau dulu Elena sangat membenci Reyes, dan membuatnya yakin, Elena pasti menyimpan file penting milik Reyes. Berpindah ke London, yang mana saat ini Roman dan timnya sedang menemui seseorang untuk membeli senjata. Di sini Roman dan Tej sempat bertengkar, karena Roman tak ingin mengeluarkan uangnya terlalu banyak. Should we stop this? You know what it is, bruh. Beat your ass. How about that? Setelah transaksi selesai, ternyata orang itu malah berkhianat dengan memberikan lokasi keberadaan mereka kepada agensi. Dengan cepat, Roman dan tim langsung kabur sebelum agensi menangkap mereka. Sementara di sisi lain, Letty yang tiba-tiba berada di suatu tempat bersama dengan Shipper. Di sini terlihat Shipper telah berhasil membuat pingsan semua penjaga di sana dan langsung melepaskan Letty. Kemudian Shipper mengatakan, kalau sekarang dirinya sudah bertobat, dan ingin menjadi orang baik. Namun Letty tidak percaya akan hal itu dan mereka pun bertarung. Pada akhirnya Letty menghentikan pertarungannya, dan memilih untuk keluar dari tempat tersebut. Namun ketika ia membuka pintu, ternyata mereka berada di tengah Antartika. Kemudian Shipper mengatakan, kalau Aimes lah yang mengirim mereka ke tempat ini, karena ketika Anna menyelamatkan Letty, Aimes mengetahuinya,
sehingga Aimes langsung memindahkan mereka. Mendengar hal tersebut barulah Letty percaya, hingga mereka berdua pun damai. Di sisi lain, memperlihatkan Dom dan Isabella, yang kini berhasil menemukan data milik Reyes. Saat dibuka, ternyata Dante ini memanglah anak Reyes, yang dari kecil memiliki gangguan kejiwaan, yang menjual semua harta peninggalan ayahnya, hanya untuk memburu Dom. Namun Dante masih meninggalkan satu warisan, yaitu gedung kosong yang menjadi markas Dante selama ini. Mengetahui hal itu, Dom langsung pergi mendatangi gedung tersebut. Namun sayangnya, Aimes sudah berada di luar rumah Isabella, yang dari tadi sudah membuntuti Dom untuk menangkapnya. Damn it. Adegan berpindah ke Jacob dan Marcos, yang saat ini sudah berada di dalam pesawat. Ketika pesawat terbang, Jacob menyadari jika mereka telah diikuti oleh 3 anggota agensi. Kemudian Jacob ke toilet lalu menumbangkannya. Setelah itu, dengan pesawat darurat kecil miliknya, dia bersama Marcos pun kabur. Di waktu yang sama, memperlihatkan Hans yang kini sedang meminta bantuan kepada Saw, si Jason Statham. Di sini Hans memohon agar Saw mau membantu mereka dari kejaran anggota agensi. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka dikepung oleh anggota agensi, hingga terjadi pertempuran. Pada akhirnya para anggota agensi itu berhasil mereka lumpuhkan. Kemudian Saw membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Di sini Ramsey memberikan informasi jika Dante dan agensi akan memburu siapa saja orang-orang yang dekat dengan Dom, termasuk ibunya. Mendengar hal tersebut sontak Saw langsung pergi untuk menyelamatkan ibunya. Kembali ke Dom yang kini berada di gedung tua milik Dante. Di sini Dom dihubungi oleh Dante, lalu mengatakan kalau Dante sudah berada di rumah Isabella. Dante memerintahkan Dom agar menyerahkan dirinya kepada Aimes jika tak ingin Isabella selamat. Karena tak ada pilihan, akhirnya Dom menyerahkan diri kepada Aimes yang sedari tadi sudah membuntuti Dom. Di tengah perjalanan, Dom mempunyai feeling kalau dirinya akan diserang oleh Dante, ia pun langsung memakai sabuk pengaman. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah roket datang menghujam. Kemudian Dom keluar dan melihat Dante sedang menyekap Isabella. Dom pun berjalan dengan santai, karena dia tahu kalau Anna akan menyelamatkannya. Pada akhirnya Anna pun datang dan langsung menodong Dante. Dante yang terpojok, dan dia pun melepaskan Isabella, lalu Dom langsung menghajarnya. Di sini Dante meminta ampun kepada Dom, namun ternyata semua itu hanyalah tipuan Dante, karena ia mempunyai sniper yang membantunya. Yang pada akhirnya, Anna pun tertembak, sedangkan Dante berhasil kabur dari sana. Kemudian Dom membawa Anna dan Isabella ke pesawat, bersama Aimes dan anggota agensi lainnya. Adegan berpindah ke Jacob yang kini berhasil membawa Marcos ke tempat persembunyiannya. Di sana Jacob diperintah oleh Dom agar tidak kemana-mana sebelum dirinya datang. Namun sayangnya, Dante berhasil melacak keberadaan Jacob, karena kini Dante mengincar Marcos anak Dom. Jacob yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung membawa kabur Marcos, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Kembali ke Dom yang masih di dalam pesawat. Di sini Dom meminta kepada Aimes agar menurunkannya karena dia harus menyelamatkan Jacob dan Marcos. Aimes yang merasa berhutang budi karena Dom telah menyelamatkan Anna dan Isabella, dia pun menurunkan Dom.
Aimes lalu berjanji akan menjemputnya di bendungan, jika Dom sudah berhasil menyelamatkan anaknya. Kemudian Dom turun dengan mobilnya lalu membantu Jacob yang sedang dikejar oleh Dante dan pasukannya. Kemudian Dom meminta Jacob agar segera pergi ke pesawat sementara dirinya akan melawan Dante. Namun karena mobil Jacob yang mengalami kendala, membuat Marcos nekat pergi ke belakang untuk memperbaiki mobil tersebut. Sementara Dante yang melihat hal itu, langsung mendekatkan mobilnya ke arah Marcos dan berhasil menculiknya. Jacob yang merasa bersalah, kemudian meledakkan mobilnya sendiri, untuk menahan semua anak buah Dante yang mengejar. Sementara itu, mobil Dom juga tertarik oleh 2 helikopter, namun inilah aksi yang dilakukan oleh Dom. I mean, it's very honorable. My turn. Setelah heli itu hancur, dengan kemampuan skill menyetir, Dom mampu merebut kembali Marcos dari tangan Dante. Setelah itu Dom pergi ke bendungan yang telah mereka janjikan dengan Aimes, sebagai lokasi penjemputan. Namun Dom harus kembali dihadang oleh 2 mobil truk besar, yang dikendalikan Dante dari jarak jauh. Sementara di sisi lain, terlihat Aimes yang sudah berada di bendungan, namun dia malah meledakkan pesawatnya sendiri. Ternyata Aimes adalah anak buah Dante, yang berpura-pura masuk ke regensi hanya untuk membantu Dante agar bisa menangkap Dom. Sementara itu Dom yang terpojok, kemudian nekat menyuburkan mobilnya ke dalam sungai bersama dengan Marcos. Untungnya mereka berdua masih selamat, namun Dante kembali menyerang mereka, dengan meledakkan bom yang sudah ia tanam di bendungan. Scene kemudian berpindah ke Letty dan Shipper, yang sedang berjalan di atas es hanya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba muncul kapal selam Rusia, yang berhenti tepat di hadapan mereka. Ternyata itu adalah Giselle, pacar Hans, yang di film sebelumnya sudah tewas ketika di pesawat. Tidak dijelaskan mengapa Giselle kembali, namun sepertinya si pembuat film sedang mengumpulkan mereka kembali, untuk di film Fast Furious selanjutnya. Dan di akhir film, diperlihatkan Agent Hobbs yang sedang menjalankan misi, tiba-tiba ia dihubungi oleh Dante, yang mengatakan kalau sekarang ia akan memburu Hobbs. Dan kemudian film pun berakhir. Sampai jumpa di film berikutnya.